Wisdom Seekers, kembali lagi bersama saya, Christopher Nathanael, dalam program acara Wednesday Bible Wisdom. Kali ini kita akan mengkopas satu rangkaian topik yang baru, yakni dengan tema kematian satu, hadapi dan pahami serinya yang pertama. Langsung saja kita saksikan episode menarik hari ini. So enjoy and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk segala kasih karunia-Mu ya Bapa, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah-Mu. Untuk kami boleh mengucap syukur ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak bertemu Engkau ya Tuhan. Kami rindu Bapa menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan duduk di kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiara bashanda yara labo. Koyara bashanda yara laba yara laba yara laba se. Yes Lord. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa
mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kuasa-Mu dalam hidup kami, untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sharalaboshende, sharalaboshende, kiaralaboshende, kiaralabasatakayananamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, kami terkagum akan kedahsyatan-Mu Tuhan, akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami boleh lebih lagi Tuhan, merasakan kasih-Mu. Seluruh hidup kami boleh lebih lagi Tuhan, merasakan kedahsyatan-Mu ya Bapa. Mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, kami rindu kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Bekerjalah terus Tuhan, kuasa-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah hati kami boleh terbuka lebar Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu. Hati kami boleh menjadi tanah yang subur, untuk boleh setiap benih tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami Tuhan, kasih-Mu boleh terpancar, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami mau Tuhan mendengar isi hati-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Dan kami siap
untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Wisdomers, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan Wednesday Bible Wisdom. Haleluya, puji Tuhan. Nah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan sehat-sehat selalu dalam segala sesuatu. Dan doa kami, Pak Aruna, kami dan semua tim yang ada, semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan ya Pak Aruna ya. Yes. Ya Pak Aruna, kembali lagi kita di Wednesday Bible Wisdom. Ketemu lagi ya. Iya. Ini Wednesday Bible topik Wisdom. baru ya? Topik baru? Topik baru Pak Bro. Kemarin kita udah ngelewatin 6 topik terakhir ya. 6 seri ya Pak Ya. Bro ya. 4 tentang keselamatan, 2 Breaking news. breaking news Pak Bro. Dan kita Udah selesai ya breaking news ya? Sudah selesai. Tinggal dan- sisa Joe Biden sama Israel nih. Betul Pak Bro. Per hari ini, 12 Februari ini, Mm-mm. Biden belum telepon Netanyahu. Belum ya? Belum. Padahal kan kalau Trump telepon sampai kepilih pun telepon. Ini nggak telepon. Dan kita dengar kan ini lagi rame nih karena Iran sudah menyiapkan segala sesuatu. Iya. Nah, apa yang sudah kita bicarakan kemarin di breaking news keluar ya Pak Bro ya. Di Ya. breaking news sebelumnya lagi kita tentang pemilihan presiden udah mulai terbuka. Jadi Biden bikin satgas khusus untuk di pertahanan, Menhan, Heeh. untuk membahas China. Ini seru nih ke depan. Kita terusin aja dulu, nanti kita bahas kapan-kapan. Iya. Jadi isu Israel sama China Heeh. ini akan menyeruak di muka bumi luar biasa. Hmm. Tapi kita mending bahas yang check up rohani ya. Ini yang penting Pak Bro. Selamatan, dosa, Dosa, baptisan. baptisan. Iya. Udah beres semua nih? Sudah beres? Perlu dikulik dong. Perlu dikulik lagi, nanti kita tambahkan lagi Pak Bro. Kan tahun ini janjinya adalah kita memberikan pengajaran-pengajaran pondasi kita Fondasi. supaya kita kuat. Bukan lagi membahas isu-isu yang ada. Isu-isu yang nanti akan ada breaking news Warna seperti BBB biasa. ya? Warna WBW seperti biasa, tapi kita juga harus masukkan supaya kita semuanya bertumbuh. Ya. Jangan asal bicara-bicara tapi fondasi kita nggak kuat. Kita akan bikin yang terstrukturnya lebih kuat, lebih intim, karena kalau terlalu banyak makin lama kan kita nggak bisa Betul. lebih dekat ya. Betul. Nah, per hari ini di syuting Pak Bro, di grup WBW itu udah mencapai 256 Itu apa WA? WA. Berarti harus new group. Ya, kita harus buka new group lagi, WBW kedua, grup WA. Jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan. Nah, lalu yang kemarin seperti planning adalah kita akan membuat grup kecil kan Pak Bro. Telegram bisa 1.000 kan? Telegram bisa Nanti, 1.000. tapi nanti aja. Nanti kita akan menjadi option berikutnya Pak Pak Bro. Bro yang urus deh. Karena Puyeng kan saya. saat ini yang common itu kan WA. Kita Iya. mulai dari WA. Nah, nanti kalau misalnya kita harus migrasi ke Telegram dan segala macam, kita Belakangan akan aja infokan. Iya. Yang pastinya kalau yang mau mendaftar di grup WA WBW masih tetap terbuka. Nanti kan ada grup yang disiapkan yang baru untuk teman-teman bisa di-cover dan di sana kita juga akan bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita akan bicara juga tentang ini Pak Bro. Grup kecil yang kita disiapkan. Itu oke, kecil. Grup kecil di mana kita bisa ngobrolnya lebih akrab. Oh, oke. Nah, ngobrol lebih akrab, ngebahas, dan yang penting adalah ketika kita sudah belajar firman, aplikasinya apa? Nah, kita akan buat kegerakan-kegerakan. Tanpa aplikasi itu menjadi sebuah pemahaman teori di kepala itu. Iya, yang ada akhirnya kalau kita sama-sama kuat di teori, Oh, tidak berantem. Berantem. Apa Saling namanya? adu Debat pemahaman. kusir, Pak. Debat kusir ya. Iya, jadi satu dengan pemahaman yang berbeda akan tidak bisa menimbulkan satu kecocokan. Kisruh nanti. Nah itu grup kecil ini nanti kita akan belajar banyak Pak Bro. Setiap minggu kita akan ada leadernya di dalam sana yang akan membimbing terus. Dan juga nanti Pak Bro masuk ya di grup-grup kecil itu nanti ya. Boleh. Ngisi ada tema-tema khusus yang pastinya kita akan terus. Tugas kita adalah membawa anak-anak Tuhan dan banyak orang untuk kepada amanat agung Tuhan Yesus. Ikut ya. Pak Bro atur deh. Nah, Puyeng. Iya, Pak Aruna nanti akan masuk di grup-grup kecil juga, jadi jangan takut. Nah, Pak Bro, melanjuti kemarin, keselamatan, Keselamatan, dosa, dosa. baptisan. Oke. Ini nyambung nih semuanya. Nyambung, Ini kan liturgi ya. betul, betul, Jadi sakramen toh. betul. Ya kalau orang bilang ini sakramen nih Ya. kaitannya. Nah, kita kan bicara kemarin keselamatan dari kotak-kotak yang ada kan, Pak Bro. Ya. Aliran ini, aliran ini, aliran. Tapi Pak Bro dengan jelas mengatakan tidak ada yang salah. Artinya semua mempunyai hal. Kita melihat itu menjadi sebuah puzzle aja. Ya. Nah,
Pak Bro juga mengingatkan, kalau kita sudah mengklaim yang satu ini lebih baik atau satu lagi lebih jelek, akhirnya kita menghakimi. Kita harus ingat bahwa yang namanya teologi itu progresif loh. Oke. Progresif. Iya. Jadi, kenapa bisa begitu? Ya karena zaman juga berubah. Kita lihat, kalau kita lihat pemahaman yang ada dari abad berabad ya, Iya. dari bapak-bapak gereja, ada hal-hal baru kan. Gitu. Reformasi 1517, kemudian sampai ke sini gerakan kekudusan, terus sampai sampai hari ini, dan kalau Tuhan belum datang 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, akan berkembang hal-hal yang akan muncul yang baru. Dan kita melihat bahwa itu terjadi. Tongkat estafet kan berputar terus. Iya. Gitu. Iya. Nah, Pak Bro, boleh nggak sebelum kita melanjut ke pembahasan yang lain dari keselamatan, Pak Bro bisa ngasih summary kemarin tentang keselamatan, dosa, dan baptisan, Pak Bro? Kira-kira sekitar 5 menitan. Dah, 5 menit. Panjang cerita. Oke, dengan cepat aja. Ya. Kenapa sih orang perlu selamat? Ada dosa. Ya. Dosa adalah keterpisahan dengan Tuhan. Ya. Terpisah, jasmani terpisah. Ya. Akibatnya orang mengalami kematian. Jasmani, kematian keterpisahan dengan Allah, dan kematian kekal. Dosa itu memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ada jembatan. Makanya manusia nggak pernah bisa kembali kepada Tuhan. Tidak pernah bisa. Tuhan yang datang. Tuhan berkata bahwa engkau nggak bisa milih aku loh. Aku yang pilih engkau. Ya. Nah, dari sana kita tahu bahwa dosa sudah merusak. Saya harus cerita sedikit nih. Warna, ini kan kita warnanya kan menarik nih. Indah-indah nih ya. Warna merah, warna hitam, warna biru. Warna biru yang kita lihat ini, warna hitam yang kita lihat ini warna sudah campur dosa. Makanya orang sering bilang, ada yang pernah mati suri tuh. Ya, ya. Ada yang bilang mau apa tuh. Nah, kalau kita lihat, warna yang sana tuh bagus sekali ya, indah sekali. Iya, karena warna tanpa dosa. Doa Bapa kami berkata bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Iya. Kalau bumi aja dilihat pemandangan begitu indah nih, Iya. bagaimana di sorga? Dosa itu merusak segala sesuatu. Nah, karena ada kerusakan karena dosa ini, inisiatif dari Tuhan untuk datang. Keselamatan diberikan, sebuah konsep yang panjang. Jadi keselamatan itu sebuah skenario yang panjang. Dari awal hingga akhir zaman. Sudah ada. Nah, keselamatan, kalau kita lihat, Pak, ini anugerah Tuhan semuanya. Manusia tidak mengambil peran. Ada yang bilang, enak aja, manusia tuh ada perannya. Saya udah pernah bilang dalam pertemuan yang dahulu bahwa kalau Anda melihat Alkitab sepertinya ada A dan B, jangan suka mempertentangkan, tapi mengkayakan. Oke. Memperkaya, bukan mempertentangkan. Jadi, jangan-jangan A dan B. Ingat yang Yeriko saya pernah cerita? Iya. Yesus keluar dari Yeriko, ketemu orang buta. Ada cerita di kitab sinopsis lain, bahwa Yesus akan masuk kota Yeriko, ketemu orang buta. Lah kan nggak mungkin. Keluar dan masuk di kota Yeriko, orang butanya di mana itu? Iya, Ternyata posisinya. kita kan pernah tahu bahwa Yeriko ada 2, lama dan baru. Nah, jadi pertentangan tanda kutip yang ada, perbedaan yang ada di Alkitab, itu bukan pertentangan, tapi pengkayaan. Jadi yang benar yang mana? Kalau kita melihat pelan-pelan di Alkitab secara terbuka, oh kita tahu ada tahapannya keselamatan itu. Nanti teman-teman bisa buka lagi tuh yang check up itu. Iya. Ternyata ada yang proses pertamanya adalah pembenaran. Di mana Tuhan di situ murni berkarya, manusia, tindakan manusia yang tanda kutip untuk mengerjakan keselamatan tuh nggak ada di situ. Ini murni Tuhan. Sola gratia. Sola gratia. Hanya anugerah Tuhan. Tapi setelah itu ada tahap dikatakan di Alkitab yang kita bahas dari kitab Petrus waktu itu. Berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan. Kerjalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ada tahap kedua dong. Gitu. Yang berbeda dengan yang pertama. Yang disebut dalam bahasa-bahasa teologis, bahasa biblika itu dengan nama pengudusan. Nonton WBB itu levelnya apa tuh? Yang ini. Yaitu yang pengudusan. Anda lebih mengerti, Anda buang waktu, buang daya, tenaga, dana, kan kuota kan. Mau dapat sesuatu untuk lebih ngerti. Pertanyaan untuk apa? Pengudusan. Baca Alkitab untuk apa? Pengudusan. Doa pagi, pengudusan dong. Tapi setelah ini semua ada, makin naik nih. Sampai tingkat terakhir namanya pemuliaan. Iya. Gitu ya. Penebusan. Lepas dari hukuman dosa.
Hmm. Pengudusan, lepas menang atas kuasa dosa. Ya. Pemuliaan adalah kita diselamatkan untuk tidak ketemu sama kehadiran dosa. Hmm. Jadi kalau sampai tahap ini, kita sudah harus nggak ada tuh. Yang cerita siapa? Paulus. Ini yang dikenal dengan nama pengangkatan. Hmm. Nah, itu 3 ini. Itu adalah keselamatan. Keselamatan. Baptis yang mana nih? Alkitab berkata, tidak baptis tidak selamat loh. Iya. 3 ya, kita bilang ya. Markus 16, Titus 3 dikatakan sana, sama 1 Petrus. Waktu itu dikatakan 2 di sana. Jadi 1 Petrus 3, maaf. Tidak baptis tidak selamat. Makanya ini dasar harus diperiksa betul. Saya lebih mendorong ya, Pak Bro. Coba buka Alkitab. Renungkan dan jadikan pendapat-pendapat hamba Tuhan para teolog sebagai pembanding. Bukan pendapat, jangan jadikan pendapat saya acara WBW sebagai acuan utama ya. Acuan utamanya selalu harus Alkitab. nanti untuk lebih pahamnya ada suplemen-suplemen informasi. Iya. Nah, itu dari hamba Tuhan. Baca di Alkitab. Kalau Alkitab sudah bilang letter luck-nya A, kadang-kadang kita tuh nggak pengen A, pengennya kurang dari A. Terus mencari hamba-hamba Tuhan yang kira-kira mau ada di level Setuju. kurang dari, nggak bisa. Keselamatan, dosa, baptisan. Ini urusannya adalah urusan kekekalan. Mati hidup di sini, mati hidup nih. Ini mati hidup di sini nih, mati hidup. Gini, mati hidup. Urusannya di sini. Gitu. Jadi orang keselamatan, kalau nggak, mati. Pak, nggak baptis, nggak selamat, mati. Kan gitu. Cuma baptis doang. Kita udah bahas panjang lebar lah urusan ini ya. Banyak orang menganggap enteng yang namanya sebuah hal. Oh, Tuhan saja di muka bumi memberikan sebuah contoh, teladan. Dan kita pengen skip. Berasa lebih kuat tuh dari Tuhan. Dan ingat, dosa endingnya kematian. Ini, 3 ini, dirangkum, satu rumpun diikat nih. Ini urusannya hidup mati nih. Iya. Gitu. Nah, Pak Bro, kalau kita ngomong keselamatan, keselamatan adalah keselamatan di dunia, Ya. dan juga nanti akhirnya keselamatan yang kekekalan, menuju Ya. kekekalan. Nah, padahal kita hidup itu dibatasi dengan namanya kematian tubuh. Ini mau bahas kematian nih, serem lagi nih. Loh, iya. Mumpung baju hitam lagi ya. Iya. Saya udah turun setengah kilo loh, Pak Bro. Oh, belum kelihatan. Belum belum kelihatan. 30, 25. Kemarin kata di grup, saya bilang mirip Brad Pitt gitu. Terus dia bilang iya. Oh, jangan mau. Jangan mau ya. Dia belum bertobat. Oh iya iya iya. Iya. Masih kerenan saya, kata istri saya. Tampilan fisiknya boleh lebih kelihatan lebih oke, tapi jangan percaya fisik lah. Iya. Urapan lebih kencang gitu. Nah, kematian, Pak Bro. Heeh. Keselamatan di dunia, lalu kita menuju ke kekekalan, dibatasi dengan namanya kematian pada fisik. Ya. Nah, kalau dari sudut kematian, orang Kristen tuh gimana matinya, Pak? Kan kita ada kematian versus orang tidak berada di dalam Tuhan, sama orang di dalam Kristus Yesus. Ya. Pak Bro kemarin kalau nggak salah ngajarin Yesus Kristus, Kristus Yesus. Oh, itu Poin beda di lagi. sebelah tuh ya? Iya. Channel sebelah tuh? Iya. Oh ya. Tapi itu, wah, saya poin 2 itu dalam sekali. Kristus Yesus, Yesus Kristus. Iya. Wah, ini seru ya. Nah. Gini. Kematian ya. Kematian, Pak Bro. Kita bahas dulu dengan cara paling gampang, kita buka dulu definitifnya. Ya. Kematian itu adalah sebuah kejadian yang terjadi karena manusia tuh tidak bersama dengan Allah. Karena manusia tidak. Adam tuh kan Bersama nggak perlu dengan- mati, oke. Pak Bro. Kenapa? Hidup ketemu Tuhan, mati ketemu Tuhan, ngapain mati? Loh iya dong, Hari sejuk, pagi, sore. ketemu Tuhan. Ada kata Adam itu mati di Taman di Eden, ketemu siapa? Ya ketemu Tuhan Tuhan. lagi, ya buat apa mati? Wong, buka mata ketemu Tuhan, kalau mati ketemu Tuhan, ya buat apa gitu loh. Pak Bro di Jakarta, ya toh, tidur, bangun di Jakarta juga. Buat apa ke Jakarta? Udah di Jakarta ini. Nah, orang tuh mati, tujuan mati itu ketemu Tuhan. Tujuan mati ketemu Tuhan. Jadi ini ingat ya, saya tahu bahwa orang Kristen tuh kalau memandang mati itu sebuah kesedihan, sebuah kondisi yang sendu, melo. Karena kita tuh berasal dari orang-orang dunia yang menganggap kematian sebagai misteri. Oke. Kristen itu kalau membahas kematian, contoh, kitab sinopsis. Wah, ini kan mantap sih. Apa tuh? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Atau itu Injil sinoptik. Ya. Lihat Injil. Kelahiran Tuhan Yesus. Yang bahas siapa? Matius,
sama Lukas. Yohanes, pada mulanya firman, kagak ada cerita kelahiran. Markus, tipisnya bukan main. Yang lain silsilah cuma Lukas sama Matius. Urusan kelahiran itu Alkitab, tanda kutip, kagak terlalu penting. Nggak penting-penting amat. Cepet. Lahir Tuhan Yesus, Ya. Magus 2 tahun datang, 2-3 tahun datang, kemudian lagi lari ke Mesir, setelah itu tiba-tiba 12 tahun, 30. Nah loh, kok kayaknya hidup Tuhan Yesus itu nggak terlalu penting-penting amat sih? Iya. Yang penting itu kematian. Makanya lihat waktu kematian. Pelan-pelan horor. Contoh film The Passion. Startnya apa? Doa di Taman Getsemani. Iya. Kalau film The Passion startnya adalah kelahiran Bethlehem, 5 hari itu film. Tapi kalau kematian di Taman Getsemani, detail loh. Dia bangunkan 3 murid yang ngantuk itu, datang para imam-imam kepala, ribut pakai potong-potongan telinga, masuk, kemudian dihakimi pagi-pagi benar, itu pelan-pelan horor sampai mati, detail ucapan kayu salib ada 7 itu. Detail. Kenapa sih Alkitab soal yang namanya kematian tuh sangat-sangat penting dan detail. Tapi kalau kelahiran, cepet. Salomo bilang apa? Lebih baik ketemu di rumah duka ketimbang rumah pesta. Prinsip Alkitab itu adalah tidak pernah ada kehidupan kalau nggak ada kematian. Benih harus mati. Dari gelap terbitlah terang. Itu bahasa Alkitab banget itu. Yang dipakai sama pahlawan nasional itu dalam bukunya. Karena kenapa? Beliau itu berkorespondensi sama orang-orang Kristen, notabene keturunan Yahudi. Gitu. Jadi masuk tuh. Jadi Alkitab itu bicara kematian itu adalah, hidup adalah Kristus. Mati adalah profit katanya. Bayangkan, keuntungan, gain. Jadi kematian itu adalah sebuah situasi untuk tujuannya kembali kepada pencipta. Tujuan dari kematian kembali kepada pencipta. Jadi nuansanya sebenarnya apa? Positif atau negatif? Positif. Nah, kalau kita tahu bahwa urusan spiritual, sorgawi, lebih indah daripada bumi, berarti kematian adalah keuntungan. Paulus yang berani cerita, mendobrak hegemoni pemikiran lama, pagan-pagan berhala, bahwa yang namanya kematian itu adalah kehidupan lebih baik. Makanya orang Kristen, sebetulnya kita tuh tidak mengucapkan selamat berduka cita. Bukan selamat ya, mengucapkan turut berduka cita. Tidak. Rest in peace. Itu yang terendah, rest in peace. Karena kalau bikin iklan, turut bersuka cita, waduh, kelihatannya cocok buat iman Kristen, tapi nggak cocok untuk bersosialisasi. Iya. Gitu? Seperti kok nyukur-nyukurin gitu ya. Iya. Itu kematian, satu ya. Itu proses untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Cara meninggal nggak ada hubungan sama iman. Pak Bro mau bilang, kalau meninggalnya ditusuk orang di medan perang, pesawat meledak, iman kurang, ngomong sama rasul-rasul deh. Rasul mana yang meninggalnya enak? Enak secara daging ya? Ada, tidak ada. Mereka bilang apa? Makin menderita, makin bangga loh. Petrus harus dibalikan salibnya. Thomas ditombak di Kerala, Andreas dipecah sama kuda. Ngeri loh itu. Paling enak katanya Yohanes Rasul. Digoreng dulu tapi. Lah, minyaknya nggak tahu minyak apa itu. Itu kan kulit habis semua itu. Nah, Jadi itu. Jadi sebenarnya kematian itu, kalau dari sudut pandang kekristenan, itu adalah sesuatu yang tadi kalau Pak Bro bilang, sukacita ya Pak Bro. Kita kembali ke budaya Yahudi. Orang Yahudi itu anak kecil kan doa. Anda tahu doa anak orang Yahudi waktu kecil sama Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus di kayu salib sama. Bapa, Allahku, ke dalam tanganmu kuserahkan kehidupanku, kuserahkan nyawa. Itu doa semua anak Yahudi sebelum tidur. Karena buat orang Yahudi tidur sama mati sama. Guru, Lazarus meninggal. Cuma tidur. Karena orang tidur buka mata melihat dunia. Orang mati, begitu buka mata, dunia yang baru. Sama. Orang Yahudi mengatakan tidur sama mati itu sama. Tidur dalam debu. Daniel 12. Banyak orang tidur dalam debu. Tidur loh. Jadi buat orang Yahudi, tidur sama mati itu adalah hal yang mirip. Jadi kayak orang tidur. Dia tidur, dia yang ngebuka, bangun, dalam dunia yang berbeda Pak. Iya, betul. Nggak tahu apa kan? Iya, baru.
Cuma beda yang dilihat saja. Iya. Tapi ingat, kita ini hidup dalam dunia penuh dengan berhala dan pagan. Di mana karena penolakan kepada Tuhan, membuat fenomena kematian menjadi menakutkan. Poin itu. Karena Bro. tidak ada hubungan sama Tuhan. Iya, iya. Gitu ya. Kalau ada hubungan sama Tuhan, beda pola pikirnya. Masalahnya ini menjadi misteri yang jarang dikhotbahkan. Bener nggak? Iya. Kalau ini setahun, 52 minggu, khotbahnya 10 kali total kematian. Beda kelihatannya. Ingat tuh, rasul-rasul itu, Petrus tuh nantang bahaya loh. Ada nabi bilang gini, Agabus punya anak perempuan 4, ada nabi Agabus sama ada yang punya tuh juga 4 perempuan, ini nabi, punya 4 anak perempuan nabi semua, datang lagi nabi. Ada 6 nabi datang. Hari itu nabi kumpul, ketemu Paulus. Agabus datang, copot itu ikat pinggang Paulus, ikat. Dan dia berkata apa? Yang punya ikat pinggang ini akan dibawa ke Yerusalem. Nanti akan dibawa ketemu sama orang-orang Roma, mati di sana. Petrus bilang apa? Kalau kita dengar begitu, pesan Tuhan harus ngungsi, bener nggak? Iya. Paulus bilang apa? Jangan sakiti hatiku. Aku bahkan rela mati. Asik. Dia sudah tahu, di Roma pasti mati. Iya. Tuhan bilang gini, karena kamu sudah setia sama aku dan berani melakukan. Sekarang aku akan sertai kau sampai di Roma. Dia ke Roma ngapa sih? Nantang maut mati. Hanya untuk menginjili Kaisar. Itu habis ngomong, saya terima. Nero enggak, boro-boro terima. Nero sampai mati nggak bertobat kok. Tapi 1 kali nabur, ucapan penginjilan, itu sudah cukup dengan nyawa. Makanya saya tuh mikir, Tuhan, apa iya satu hari nanti di akhir zaman kita akan kembali ke kisah para rasul? Oh enggak, jangan bilang saya ngerti loh Pak Bro. Oh, model kita ini kan gemuk-gemuk, bulat, makanya enak semua gini. Menambahkan sedikit penderitaan. Itu yang Kristen mungkin jarang ngomong ya. Saya percaya kalau rekan-rekan dari Katolik kan startnya dari situ. Iya. Ya, karena dulu ini kan sejarah. Iya. Sejarah. Nah, jadi ada 2 pandangan bahwa kematian dari orang percaya dan orang tidak percaya. Ya. Definitely kalau tadi Pak Bro bilang bahwa kematian di dalam Kristus adalah keuntungan. Ya. Ya kan? Pokoknya kita gimana caranya kalau kita meninggal itu, mati itu pokoknya langsung ketemu Tuhan. Keuntungan dong? Iya, keuntungan. Pokoknya Keuntungan. itu yang mau kita kejar. Cara mati jangan jadi penghalang ya? Iya. Pokoknya sampai tadi kan Pak Bro cerita murid-murid Tuhan pokoknya menantang bahaya. Tapi Pak Bro, dunia mengajarkan hal yang berbeda. Beda. Nah, kita ini kan lebih lama di dunia. Iya. Dan banyak orang bahkan sampai hamba Tuhan ditanya, aduh, kalau bisa jangan mati hari ini. Ya. Statement itu umum, Pak Bro. Umum karena gini, mungkin bukan karena mencintai dunia dan harta benda ya, bukan. Iya. Karena begini, kita tuh kadang-kadang punya hati tuh lembut. Hmm. Tidak tega ngelihat orang yang kita sayang tuh air matanya keluar. Hmm. Itu, kalau saya bilang itu ya. Iya, iya. Bukan iya. karena kita, wah saya masih punya mobil, punya rumah, punya Cicilan kerjaan, apa? cicilan malah ditinggal. Beneran kalau cicilan mah. Ya. Utang mah beneran ditinggal. Iya. Itu loh, harta benda, kepemilikan, jabatan. Kita bukan mau itunya. Kadang-kadang, ya kalau dia masih maunya itu ya mungkin baru gabung BBB itu. Kalau sudah lama mah udah wisdomnya high. Dalam ya? Dalam. Jadi kadang-kadang bukan itunya, tapi kita tuh nggak tahan ngelihat orang tuh sedih. Masalahnya cara untuk mati ini Pak Bro, itu tuh caranya banyak. Ada 4. Jadi jangan bilang kalau mati tuh meledak di pesawat, tenggelam di itu tuh nggak rohani. Yang paling rohani itu depan mimbar. Saya ini hamba Tuhan Pentakosta, dan teman-teman Pentakosta itu punya satu di hati keinginan terdalam yang nggak pernah diucapkan. Saya tahu kok. Pendeta Pentakosta, terutama yang sudah lama, itu lebih suka kalau meninggal tuh pas lagi pelayanan. Karena buat mereka itu adalah sebuah pengabdian. Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Di mimbar kita lagi khotbah tiba-tiba meninggal. Tolong denger, ada yang anak kecil hadir di situ, bisa trauma seumur hidup nggak mau gereja lagi. Iya, tuh. betul. Iya tuh. Ya kalau lagi di rumah lagi doa meninggal oke lah. Tapi kalau depan umum tiba-tiba gudebuk, itu mah traumanya satu gereja itu. Jadi bukan sisi trauma. Pertama, kenapa orang bisa meninggal? Pertama karena sampar. Sampar. Binatang buas. Pedang. Kelaparan. Yang ngomong siapa? Yeskiel. Apa tadi Pak Bro?
Sampar. Sampar tuh pandemi penyakit. Orang bisa meninggal karena penyakit nggak? Banyak yang penyakit, komplikasi segala macam. Itu satu. Dua, Binatang buas. bakteri, virus, amuba, Ya. cacing, ya, digigit anjing gila. Ah, bisa tuh. Termasuk pandemi saat ini, Pak Bro. Oh, kalau pandemi itu yang sampar. Oh, sampar. oke. Sampar. Gitu ya. Kalau ini binatang, diterkam singa, Ya. ya toh, digigit serigala, Ular. ular, ya dipatok ular, ya toh, digigit semut. Semut apa dulu nih, semut Iya. Afrikanya? Berikutnya, pedang. Pedang. Pedang itu perang Iya. maksudnya. Dalam peperangan, dalam kerusuhan, dalam segala macam ini. Iya. Yang terakhir adalah Kelaparan. kurang nutrisi. Nah, kalau kita ini kelihatannya lebih nutrisi ya. Iya. Jadi memang, nah, 4 ini salah satu cara untuk memulangkan orang. Hmm. Makanya kita bahas sakit sebentar ya. Ya. Ini lama nih, nggak apa-apa. Ini harus dalam, Pak Bro. Harus Karena dalam. banyak orang yang kepengen tahu. Nah, tadi kan 4 seri loh. 4 seri Biarin fenomena deh, terserah, fenomena Pak. fenomena kematian yang kembali ke Alkitab bahwa kematian adalah keuntungan untuk ketemu Tuhan. Harus Itu kan lebih- dikaburkan, Pak Bro. Dikaburkan supaya orang itu ragu-ragu sama Tuhan. Betul ya? Betul. Jadi gini, pertama adalah orang itu bisa sakit. Ya. Sakit salah satu cara mempertemukan Tuhan dengan manusia. Hmm. So, Anda memandang penyakit sebagai apa? Kalau memang sakit itu tidak ditujukan untuk pulang, gunakan karunia untuk kesembuhan. Hmm. Tapi kalau sudah dipakai untuk pulang, karunia nggak bisa jalan. Satu, kenapa orang sakit? Yang pertama, setan dan teman-temannya. Hmm. Oh, santet, babi ngepet, Ya. bebek gombel, itu ini bisa bikin, oh yang namanya botol masuk perut kok. Dokter bilang medis nggak ada barangnya. Bapak percaya, saya tuh nggak pernah percaya begini. Orang tua saya ngajar saya, kita ini berpikiran maju, Ya. sekolah yang tinggi, nggak usah percaya kayak begituan. Tapi di akhir hidup, hampir dekat sebelum kematian dari orang tua saya, papa saya, dia nggak percaya hal-hal seperti gini, dia ngalami. Bayangkan, dikirim santet, Wow. santet ya. Yang nyantet udah mati. Dukunnya sudah mati. Efeknya? Ini kan kuat. Heeh. Pak, orang bisa disantet apa enggak, Pak? Saya beritahu. Ini yang ngomong bukan saya, dukun ini. Orang mau disantet nggak santet, itu ada tipenya. Hmm. Satu. Orang tuh ada yang selaput, selubung. Mm-mm. Ada yang nggak punya. Oh, oke. Lah kalau orang nggak punya selaput, itu kalau disantet, murah itu ordernya. Saya harus tanya, Anda yang punya background perdukunan, Anda boleh tanya. Hmm. Kalau nyatet orang, periksa dulu pasti. Iya. Nama siapa? Vino. Anaknya Pak siapa? Pramudito. Lahirnya kapan? Cek dulu. Ada selubung. Harganya naik. Harga Oke. naik. Kalau nggak ada selubung, harga murah. Gampang nembusnya. Ini orang tuh kalau hilang, Pak Dukun, anak saya hilang, pacar saya hilang. Asik. Nama siapa? Hmm. Bapaknya siapa? Hmm. Lahir kapan? Hmm. Biar ada jam lahirnya. Anda boleh cari yang namanya ahli feng shui, ramal. Yang ditanya adalah jam lahir, tanggal lahir, nama bapaknya siapa. Hmm. Bukan ibunya loh. Aneh ya? Peristiwa ini mengingatkan kita kepada konsep pagan. Makanya saya tuh dari dulu kalau ngomong, Anda yang belum pakai nama ayah, pasang nama ayah di belakang namamu. Bapaknya kabur. Ibunya kasih nama keluarga ibu di belakang nama. Tidak, nama ayah di belakang itu. Hmm. Ganti pengadilan, jam mahal. Sudah, nama mah akte saja. Tapi kalau ketemu sama orang pakai nama belakang ayah. Bisa disantet dong Pak. Lain dulu. Kan jadi itu. Satu. Ada selubung dan tidak ada selubung. Ya. Yang ada selubung, ini pengalaman saya ngobrol ya sama orang ya. Ada dua macam Pak Bro. Hmm. Ada yang tebal sama tipis. Asik. Saya bingung, apa nih ya? Kalau yang tipis, gampang. Kalau mau nyantet itu, Selasa sampai Jumat. Sah sampai Jumat. Jangan Sabtu malam. Iya. Atau nggak Minggu pagi, bahaya. Gereja, Pak. Nah, saya nggak ngomong ya. Harus Pak Bro bisa nebak nih kelihatannya. Karena kalau lagi begini, Balik, Pak. disantet, balik. Bisa mati itu. Iya. Anda mau bilang, gini. Yang Anda pernah punya background,
silahkan kasih kesaksian di komen. Oh iya. Silakan komen. Gabung gitu. Gabung. Tapi saya nggak mau bahas ini. Ngapain Nah. bahas beginian, Iya. persetanan begini, nanti kapan-kapan aja. Iya. Nah, jadi yang tebel kayak apa? Wah, yang tebel. Nggak ada yang mau nyantet. Yang maunya cuma 2. Yang berani santet orang dengan selubung tebal cuma 2. Dukun baru lulus sekolah perdukunan. Apprentice. baru lulus, belum pemahaman. Gitu. Iya, Begitu santet mati sendiri. Yang kedua, dukun sepi order. Oh, mau nggak mau deh. Nggak ada order. Jadi ada bisa masuk, dicek. Hati-hati. Orang tuh ada. Kenapa orang bisa sakit? 1, kuasa gelap. Kedua, binatang. Iya. Yang tadi tuh. Iya. Virus, bakteri, amuba, kapang, jamur, Udang. cacing. Itu ada. Ketiga, kurang penguasaan diri. Tiap hari namanya santen, jeroan, Oke. hajar tiap hari, minum jarang, Iya. plus ngerokok pula. Wah. Udah. Antioksidan nggak pernah diminum, tiap tidurnya malam begadang tiap hari. Tambahin sedikit narkoba. Itu adalah campuran terbaik untuk pulang dengan cepat. Bongkar-bongkaran aja ya. Iya. Gara-gara tadi kuasa Kegelapan. ada apa? Binatang. Binatang. Makhluk hidup. Kurangnya penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya gorengan 40 disikat semua, nggak bisa bicara besok, salah sendiri. Ini. Memang orangnya nekat gitu loh. Gini, jadi karapnya sendiri. Iya. Kebut-kebutan, terus masuk angin. Gitu. Kedua, kurang pengetahuan. Ini yang Kristen kebanyakan di sini nih. Kurang pengetahuan. Vitamin diminum semuanya. Saya mau tanya, lah terus kalau nggak minum vitamin D gimana? Nah, itu Nggak gimana? ada. Lah ya. Oh, katulistiwa. Kita ini berlimpah yang namanya sinar matahari. Tapi Iya. hobinya AC aja terus ya. Iya. Ya, apa namanya? Karena kita berlimpah nggak pernah diedukasi juga. Nggak dedikasi karena dianggap berlimpah. Iya. Padahal Tempat gaya hidupnya kalau berubah. sudah terlalu banyak berkatnya tanda kutip harus hati-hati. Kristen lagi Iya. pakai Tuhan. Iya. Gitu. Lagi ngalami promosi, hati-hati. Justru di Lagi situ ya, duitnya Bang. banyak. Kalau duitnya sedikit mah unity. Itu unity. Makanya ada kata-kata menjadi miskin di hadapan Allah. Kayak Pak Bro, kaya raya duitnya banyak, tapi tetap sederhana. Asik. Cuma makan dikurangi. Makan dikurangi, iya. Makan dikurangin. Ya, ini satu. Nih. Jadi itu. Yang terakhir, sakit Pak, kenapa? Bukan ini, karena untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus sakit nggak? Sakit. Dosa? Enggak. Binatang? Enggak. Kenapa? Salahnya beliau? Salah apa Tuhan kok? Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Guru, nih orang ini buta ini. Yang salah siapa? Dia apa bapaknya? Apa Tuhan bilang? Bukan, dia bukan bapaknya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kalau sudah 5 ini Anda tahu asal usul penyakit, silahkan lihat. Kalau sudah yang ini, yang paling gampang yang ini. Yang paling gampang yang pertama loh. Ini paling gampang kenapa? Model Kristen karismatik Pentakosta itu, begitu bertobat terima Tuhan Yesus, langsung baptis, perjamuan kudus, besoknya belajar nengking setan. Oh iya. Pelajaran pertama Pertama. dalam dunia Pentakosta dan karismatik adalah nengking setan. Iya. Bener ya? Iya. Iya. Kalau nggak itu nggak afdol. Nggak afdol. Boleh buktikan di lapangan. Anda mau bilang, oh nggak gitu teologi. Anda di lapangan Anda tidak. Iya. Pasti begitu. Nomor 1, nengking setan. Iya. Nah, itu. Apa ditengking? Macet ditengking. Hujan ditengking. Itu. Roh Iya. hujan, roh macet. Itu. Asik. Makan nggak enak ditengking. Ya nggak enak juga. Itu. Kalau bisa enak mah tutup semua restoran. Ini 4. 5. Jadi sakit itu salah satu dari 4 cara untuk ketemu sama Tuhan. Sakit bisa karena 5 hal. Kalau bukan yang terakhir, jadi sakit ditengking. Nanti dulu, kalau memang kurang pemahaman sama orangnya nekat, kurang penguasaan diri, mau tengking apanya? Diurapi Pak, saya kerimbat tuh. Binis kepala sekali, ketok sekalian. Nah, jadi ini kadang-kadang main asa tengking, nggak bisa. Background ini kurang pengetahuan kok.
Saya pernah ketemu sama satu orang anak, ibunya bilang, ini dari tadi siang ini diganggu sama kuasa gelap di sekolah. Pucet, keringat dingin, mau muntah. Belum makan, Pak Bro. Saya bilang, kamu nih ngapa sih? Kasih makan, belikan ayam goreng, habis 2 porsi. Asik. Seger habis itu. Saya bilang, ini setan lapar dong kalau begini. Nah, kayak gini-gini nih harus sudah ditinggalkan. Kalau mau peka, peka betul. Kalau mau belajar spiritual, spiritual betul. Jangan kemudian menjadi orang yang dipandang aneh gitu loh. Merohanikan sesuatu yang tidak rohani, over spiritual. Nah, gimana? Over spiritual. Over spiritual. Shalom bilang, jangan terlalu berhikmat. Nanti kamu susah. Over spiritual. Nah, gimana supaya nggak over spiritual? Nonton WBB hari apa tuh? Rebo pagi. Rebu pagi jam 6. Jam 6. Jam 6 loh. Langsung Ya. Oke. Jadi tadi sakit gara-gara itu. Tujuan kalau untuk yang kelima tadi, yang karena untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti pulang. Jadi orang meninggal tuh bisa pilih nggak? Bisa. Bisa. Siapa bilang meninggal nggak bisa pilih? Bisa. Narkoba aja. Lebih cepat nanti kebut-kebutan. Atau lompat dari gedung. Nah, sama aja. Mengejar maut ya, Bapak? Nah, iya sama. Jadi jangan bilang, orang kalau memang kita serahkan sama tangan Tuhan, Tuhan yang jaga. Tapi kalau karena sudah memilih untuk kebodohan, ya sudah. Artinya jangan mencobai Tuhan, Pak Bro. Tulis dulu, jangan lupa nanti hilang. Kita mau bahas soal nanti orang bunuh diri ya. Oh iya. Ini mau berapa seri, Pak Bro? Ini serem semua nih hari ini. Pokoknya tuntas, Pak Bro. Tuntas ya? Tuntas. Jangan sampai orang, maksudnya gini, ini kan question mark besar. Apalagi tadi Pak Bro cerita tentang kematian itu. Kalau saya melihat bahwa kematian itu dikaburkan tujuan aslinya dari mana tadi kebahagiaan ketemu sama Tuhan menjadi ketakutan, hal yang horor yang membuat akhirnya orang takut mati. Padahal kan sebenarnya Pak Bro tadi cerita kuncinya adalah kita bersama dengan Kristus. Kalau kita sama Kristus, apapun itu ya ujungnya pasti selamat ketemu Tuhan. Betul. Jadi perhimpunan bersama dengan Tuhan itulah sebuah cita-cita akhir hidup kita. Bersama dalam pernikahan tuh, anak domba. Menikah loh, hubungan relasi loh. Iya. Nah, balik soal kematian. Jadi kematian tujuannya untuk berhimpun bersama dengan Tuhan. Gitu. Pak, rapture itu kematian bukan? Rapture itu kan tubuh diubahkan. Iya. Jadi boleh pilih, tubuh mau diubahkan dengan cara apa? Oleh tanah, melalui cacing-cacing tanah, kematian, dikubur, jasmani, atau tubuh diubahkan untuk tubuh kemuliaan. Intinya, Alkitab berkata, darah dan daging ini tidak boleh mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak boleh mendapat boleh. bagian daripada kerajaan Dosa Allah. sudah. Iya. Daging ini kena dosa. Maka daging itu bawaannya mati. Tidur lebih banyak, makan enak-enak, nggak mau doa. Daging ini bawaannya mati. Makanya tiap hari daging kita makin mengkerut tuh. Mengkerut, organ kita makin... Ini kenapa? Karena dosa. Gitu. Nah, jadi kematian itu pertama adalah bisa terjadi karena 4 hal tadi. Gitu. Yang kelima ya tentu saja pengangkatan. Iya. Tapi ingat, Yesaya nggak nulis kenapa. Pengangkatan itu orang Yahudi nggak punya teologianya. Dan itu adalah anugerah besar yang Yahudi nggak bakal dapat. Oke. Ya dong, kan mereka harus menyelesaikan karena nolak Tuhan. Iya. Paulus bilang, aku punya rahasia loh. Kalau Paulus nggak ngomong sampai hari ini, saya nggak percaya pengangkatan. Pengangkatan itu teologinya cuma dibahas sama Paulus secara eksplisit. Petrus enggak, Filemon, Titus, 4 Injil pun enggak. PL nggak ada, Yakobus, Yudas nggak ada. Rapture cuma dibahas teologinya oleh Paulus. Kalau dia nggak ngomong hari itu, kita nggak paham. Iya. Ternyata ada yang terakhir. Mati satu orang itu pilihan gini. Mati itu maksimal 2 kali, Pak Bro. Makanya ada film You Only Live Twice. Ini James Bond ini. Iya betul. Mati itu maksimal 2 kali. Minimal 0. Contoh, Pak Bro sama saya lagi syuting nih, ya toh, tiba-tiba, mari, berubah, berangkat, nggak mati dong berarti, nggak mati dalam arti tubuhnya hancur, berarti apa? Nggak mati, bisa dong, udah nggak mati. Tapi ada rekan-rekan kita yang meninggal karena COVID ini, hamba Tuhan. Tapi nanti pada saat pengangkatan, dia duluan dong. Kloter pertama, kita kedua nih. Setelah pulang pelan-pelan, kita kloter kedua.
Kloter Kita duluan. tidak pernah bisa mendahului orang yang meninggal dalam Kristus pada saat pengangkatan itu dia bangkit duluan. Boleh dikasih ayatnya Pak Bro? Biar jelas Pak Bro. Oh, jelas. Ada. Perlu ayat ya? Iya, jadi biar kita marem gitu Pak Bro. 1 Tesalonika 4. Gitu. Ayat 16. Waktu tanda diberi pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini dikaitkan dengan yang namanya ayat ke-14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Apa tujuannya? Karena kita itu akan diangkat, tapi yang mati duluan dalam Kristus akan duluan naik. Bapak A, pendeta A, ikut Tuhan sungguh luar biasa, meninggal karena COVID. Nanti kalau pas pengangkatan, dia bangkit. Pertanyaannya, mati berapa kali? Ya sekali. Kenapa? Karena COVID itu. Tapi ada orang nggak percaya Tuhan Yesus. Begitu mati, wah, mati toh, dikubur, nangis warganya. Begitu nanti pengangkatan, dia nggak bangkit. Kapan bangkitnya? Selesai nanti semua cerita 1000 tahun, dia akan bangkit tahta pengadilan Allah. Begitu bangkit, udah mati sekali di bumi, bangkit, ketemu Tuhan, dibacakan semua, dan Tuhan mengatakan keputusannya neraka. Mati lagi. Jadi bangkit hanya untuk mati lagi. Gitu. Mati, bangkit untuk diadili, lalu pilihannya mati lagi. Jadi hidup tuh berapa kali? 2 kali. Only live twice. Nah, Di Pak sini Bro, hidup, nanti hidup lagi. kalau tadi misalnya ini bukan kelasnya begini Pak Bro. Orang yang sudah mati di dalam Kristus, yang sudah meninggal duluan, lalu kita yang belum nih, dia kan aturannya dia dulu yang diangkat, baru kita. Tapi ini kan bukan masalah dia lebih rohani, kita lebih rohani. Oh enggak. Bukan kan ya Pak Bro? Itu hanya urutan yang Pak Bro, dibuat. saya kasih cerita sebentar. Gimana Pak Bro? Orang itu, ada yang bilang nih, lahir, gitu. Nikah, jodoh, mati, di tangan Tuhan. Onde mande. Tangan Tuhan itu cuma mati sama lahir. Mati sama lahir. Mau bahas pacaran kapan? Supaya jelas nih. Yang sudah punya pasangan, udahlah, jangan nonton lagi lah. Karena audiens kita di BBB juga banyak yang anak-anak muda. Yang belum nikah. Belum menikah. Pernikahan dalam, bukan pernikahan. Pacaran dalam Kristen itu progresif. Progresif. Nggak begini. Asam di gunung, garam di laut. Ada yang bilang gini, Dinda Retno, ini kalau saya ngomong begini tolong jangan, ini nama cuma fiktif. Pak Bro, kayaknya cara ngomongnya ketahuan deh angkatan berapa. Oh iya toh, namanya pun ketahuan toh. Ya toh? Iya. Dinda Retno. Asik. Mendiang bapakmu itu Asik. sudah pernah dawuh kasih arahan bahwa kamu itu telah dijodohkan dari kecil kepada anaknya Pak Lurah itu. Kakanda Aji. Jadi Naretno jangan kemana-mana lagi. Sudahlah, itu sudah keputusan keluarga besar kita bersama Pak Lurah zaman dulu di mendiang bapakmu. Asik. Engkau ndak ada lagi yang lain. Ini sudah ditentukan dari yang atas oleh yang maha tinggi. Jadi dari lahir itu ditentukan tuh. Si A bakal nikah sama si B. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Itu bukan pemikiran Kristen. Bukan pemikiran Kristen. Nggak gitu loh. Pilihan hidup loh nikah itu. Iya. Paulus nikah loh Paulus. Kan kita pernah bahas si BBW yang BBW zaman kapan nih? Zaman COVID. Zaman COVID, Pak Bro. Paulus itu menikah. Dia hebat ya, Pak Bro. Bisa cerita soal pernikahan tanpa menikah. Siapa yang bilang? Paulus tuh Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini:
Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito dengan tema Luruskan Jalanmu, Genapi Janjinya. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Kematian 2, Proses Kematian Seri 2. Pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, pukul 6 pagi, bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin.